Pada awal cerita, kita diperkenalkan dengan tokoh utama perempuan kita, Mary. Dia berada dalam situasi sulit ketika mantan kekasihnya mengetahui pernikahan palsu itu dan datang untuk menuntut penjelasan. Pasalnya, saat ia pergi mencari akta nikah, ia mendapati bahwa tidak ada tanggal perceraian yang tercatat sama sekali. Karena itu, ia mengira Mary hanya sedang mengujinya, dan bahwa Mary masih mencintainya, sehingga ia tidak pernah menyerahkan dokumen perceraian tersebut. Namun, ketika ia pergi menemui Mary dengan harapan bisa memenangkan hatinya kembali, ia tanpa sengaja mendengar beberapa tetangga membicarakan pasangan pengantin baru yang memenangkan undian Boat Palace. Saat itulah ia menyadari bahwa Mary adalah wanita dalam foto pemenang tersebut, dan Wu adalah suaminya. Karena itu, ia pun menghadapi Mary atas kebohongan itu. Mary menjelaskan bahwa ia tidak punya pilihan lain karena mantannya tidak pernah menjawab panggilannya, dan juga meninggalkannya dengan utang setelah penipuan yang ia alami. Setelah mendengar hal itu, mantannya menyarankan agar mereka melupakan masa lalu dan memulai hidup baru bersama di mansion tersebut. Namun, tak lama kemudian ia menyadari bahwa Mary telah jatuh cinta pada Wu, lalu mencoba mengancamnya dengan menghubungi Direktur Bake untuk membongkar kebenaran. Mary tidak gentar dan meyakinkannya bahwa pada akhirnya ia memang berencana untuk mengatakan semuanya sendiri. Hal itu sangat mengejutkan mantannya karena ia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Mantannya menjadi marah karena tidak tahan melihat Mary bersama pria lain. Ia mengatakan bahwa ia akan menghancurkan Wu karena ia tahu Wu adalah pewaris perusahaan milik neneknya, dan jika media mengetahui hubungannya dengan seorang wanita yang sudah menikah, Wu akan kehilangan segalanya. Sebelum pergi, ia menghancurkan potret Mary dan Wu. Sementara itu, Wu yang malang sama sekali tidak tahu apa yang sedang dialami Mary dan mengira kesedihannya disebabkan oleh ucapan neneknya. Karena itulah ia memutuskan untuk mengajaknya berkencan. Namun Mary menolaknya dengan alasan terlalu banyak pekerjaan. Tentu saja Wu menyadari suasana hatinya yang muram, sehingga pada percobaan kedua, ia mengatakan bahwa mereka akan mengadakan rapat kerja. Mary pun datang, tetapi Wu muncul dan justru membawanya piknik, melakukan segala cara untuk menghiburnya. Namun, dibayangi ancaman mantannya, Mary mengatakan bahwa ia akan mempertahankan rumah itu dan bertahan 1 bulan lagi sampai rumah tersebut dijual, agar ia tidak perlu lagi mengkhawatirkan kondisi keuangannya. Ia juga meyakinkan Wu bahwa baik neneknya maupun keluarganya tidak akan pernah menerimanya karena ia tidak berada di level yang sama dengan mereka. Ia tidak sanggup melihat Wu menderita. Mary mengakhiri hubungan mereka dan pergi tanpa menoleh kembali, meskipun sebenarnya ia sangat mencintai Wu. Namun ia merasa tidak punya pilihan lain karena tidak ingin menyeret Wu lebih dalam ke dalam masalahnya. Meski begitu, Wu tetap mengirim pesan kepadanya dan memintanya untuk mengambil waktu. Namun suasana di tempat kerja menjadi tidak lagi ceria. Walaupun Wu berusaha memberinya ruang, perasaan di antara mereka masih ada. Wu dan Mary adalah pasangan yang indah, dan cinta mereka telah mulai bersemi meskipun terpisah. Petugas keamanan perusahaan menunjukkan rekaman kamera CCTV kepada Wu dari hari ketika mantan Mary datang ke perusahaan neneknya. Akhirnya, Wu pun memahami seluruh situasi. Sementara itu, mantan Mary kembali menemuinya untuk memastikan bahwa hubungannya dengan Wu benar-benar telah berakhir agar jalannya menjadi lancar. Meski ia mencoba menebus kesalahannya dan memulai hidup baru bersamanya, Mary menegaskan bahwa meskipun ia sudah tidak bersama Wu, ia tetap akan mengatakan kebenaran kepada Direktur Bak. Namun karena mantannya juga mementingkan dirinya sendiri, ia tidak akan membiarkannya pergi dan kembali mengancam Mary dengan mengatakan bahwa jika ia membongkar kebenaran, ia akan menghancurkan Wu dan dirinya sekaligus. Namun, sial baginya, Wu datang tepat pada waktunya, menghentikannya, dan membalas ancamannya dengan mengatakan bahwa jika ia ingin melaporkan mereka, maka silakan saja. Karena pada akhirnya sang mantan juga merupakan kaki tangan. Sebab ia telah mengintimidasi Mary, dan bahkan ada bukti kuat yang terekam. Tidak mampu melawan Wu, mantan itu pun pergi dengan penuh amarah sambil berjanji akan membalas dendam. Mary meminta maaf kepada Wu karena telah mengakhiri hubungan mereka. Dan keduanya pun mengukuhkan cinta mereka dengan sebuah ciuman penuh gairah. Peringatan hari jadi perusahaan nenek Wu tinggal 1 hari lagi. Wu meminta Mary untuk tampil sangat cantik agar ia bisa memperkenalkannya, dan juga agar mereka dapat mengatakan kebenaran kepada neneknya. Meski Mary merasa gugup, mereka tidak sempat melakukan perkenalan dengan baik, karena pada saat itu juga mereka terpaksa terputus. Saat perayaan berlangsung, mereka mengetahui bahwa Direktur Bake telah membatalkan perjalanannya, dan akan segera hadir sebagai tamu dalam acara tersebut. Mendengar itu, mereka berdua segera mengundurkan diri karena tidak ingin bertemu dengannya sebelum mengatakan kebenaran kepada sang nenek. Namun, di tengah perjalanan,
Mary berpapasan dengan sang nenek, dan wanita itu bertanya apakah Mary dekat dengan cucunya. Mary mengangguk, tetapi pada saat yang sama Direktur Bake sudah tiba dan mendengar percakapan mereka. Dari situ, ia menyadari bahwa Mary dan Wu sebenarnya tidak menikah, lalu merencanakan untuk memberitahu atasannya, CEO Beauty Palace. Tak lama kemudian, Wu bertemu dengannya. Dan karena Bake adalah orang yang belak-belakan, ia langsung menanyakan apakah Wu dan Mary adalah suami istri. Namun, beruntung bagi Wu, Yunin juga mendengar percakapan antara nenek dan Mary, sehingga ia muncul tepat waktu dan memotong pembicaraan sebelum Wu sempat menjawab pertanyaan Bake. Pada saat itu, Bake menyadari bahwa Wu adalah cinta Yunin yang tidak terbalas, sehingga ia mengumumkan bahwa hadiah rumah akan dibatalkan, dan bahwa mereka berdua harus menghadapi konsekuensi hukum. Namun, tanpa disengaja, Yunin justru memeras Bake demi melindungi Wu, dengan memperingatkannya bahwa ia tidak punya pilihan lain selain membongkar tujuan sebenarnya dari properti tersebut. Karena sebenarnya properti itu adalah suap untuk wali kota. Menghadapi ancaman itu, Bake pun tidak punya pilihan selain mundur. Sementara itu, pasangan kita sedikit kecewa, karena tidak bisa berbicara dengan sang nenek. Wu merasa pertanyaan Bake sangat aneh, tetapi ia sepenuhnya percaya bahwa Yunin tahu bagaimana menangani situasi apapun. Meski demikian, mereka tetap menunjukkan betapa besar cinta mereka satu sama lain. Hingga akhirnya mereka dikejutkan oleh kedatangan kakak perempuan Mary dari Amerika Serikat. Sang kakak senang bertemu dengan adik iparnya. Wu pun berpamitan dengan sedikit malu, lalu menjauh dari kekasihnya. Meski semuanya tampak berjalan baik bagi pasangan ini, cerita kemudian beralih ke Paman Wu, yang awalnya terlihat seperti sosok yang tidak mampu melakukan apapun. Namun ternyata direktur tersebut memiliki istri dan anak di Amerika Serikat dan telah mengalihkan dana perusahaan ke sebuah perusahaan yang terdaftar atas namanya sendiri, yang juga dijalankan oleh kekasih gelapnya. Rencananya adalah membuat perusahaan nenek Wu bangkrut, lalu membelinya kembali agar ia bisa menguasai segalanya. Pria ini sangat ambisius dan bahkan terkesan memanfaatkan kekasihnya yang bertanggung jawab atas bagian akuntansi hanya sebagai alat untuk menjalankan rencana gelapnya. Hingga suatu hari, nenek Wu menerima dokumen yang dikirim oleh istri mendiang akuntan perusahaan yang berisi rincian tentang pengalihan dana. Hal itu membuat sang nenek mulai menyelidiki dan mencurigai menantunya, karena dialah yang memegang kendali atas segalanya. Tuan Zhang menyadari hal ini dan mulai mengawasinya dengan saksama. Setelah perayaan hari jadi perusahaan, ia memutuskan untuk menanggalkan topengnya dan mengungkapkan bahwa mereka telah ditipu dan bahwa perusahaan mengalami kerugian besar. Kemudian ia berpura-pura membantunya dengan memberikan obat yang telah dicampuri racun dan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengakui bahwa semua investasi di pabrik yang seharusnya berada di Amerika Serikat sebenarnya tidak pernah ada. Dan bahwa uang yang dikirim ke perusahaan konsultan Zhang berada atas namanya sendiri. Sang nenek tidak sanggup menahan keterkejutan atas semua yang ia dengar, dan runtuh ketika ia menyadari pada saat yang sama bahwa ia telah diracun. Dan karena sang nenek memang sudah sakit, dokter menyatakan bahwa peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil, membuat semua orang berada dalam keadaan cemas dan terpukul. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa perusahaan sedang mengalami krisis dan berada di ambang kebangkrutan. Sang paman berbohong dengan mengatakan bahwa nenek telah lama mengetahui penipuan tersebut dan selama ini berjuang sendirian melawannya. Namun kemudian, asisten mengungkapkan kepada Wu bahwa nenek baru saja mengetahuinya. Itulah sebabnya ia mengutus sang asisten untuk menyelidiki. Wu pun teringat bahwa suatu hari neneknya pernah memintanya untuk menyelidiki pamannya karena ia mencurigainya. Tetapi Wu menolak mempercayai bahwa pamannya bisa terlibat dalam semua ini. Mary, dengan cinta yang ia miliki untuk Wu, menghiburnya dan mengingatkannya bahwa hanya dialah satu-satunya orang yang mampu mengungkap kebenaran dan menghentikan pamannya, agar tidak terus menyakiti orang lain. Saat mereka meninjau dokumen-dokumen, Wu menunjukkan sebuah foto pamannya bersama seorang wanita bernama Sylvia, yang konon adalah seorang investor. Mary pun menyadari bahwa wanita tersebut adalah atasan kakaknya, pemilik sebuah restoran di Amerika Serikat bernama Jessica. Wu juga mengenali nama itu dari beberapa catatan yang pernah ia lihat di meja kerja pamannya. Untuk memastikan hal tersebut, Mary mengirim foto itu kepada kakaknya, yang kemudian mengonfirmasi bahwa wanita itu memang benar bosnya dan bahwa pria di sampingnya adalah suaminya. Hal ini membuat mereka berdua terkejut, karena Wu akhirnya memahami bahwa pamannya memiliki keluarga lain dan sedang merencanakan untuk mengambil alih perusahaan neneknya. Karena sang paman sudah merencanakan segalanya,
Ia mengirim kekasihnya ke sebuah rapat dengan para pemimpin utama perusahaan. Di sana, wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai CEO dan bertingkah seolah-olah baru saja bertemu kembali dengan Tuan Yang setelah sekian lama. Wu jelas menahan amarahnya karena ia sudah mengetahui seluruh kebenaran. Dalam rapat tersebut, wanita itu merekomendasikan agar perusahaan dijual secara terpisah untuk mengembalikan investasi. Sementara itu, sang paman berpura-pura marah dan menyarankan agar Wu segera menjualnya dan memecat para karyawan. Wu dan Mary menyusun sebuah strategi untuk membongkar kejahatan pamannya. Dengan bantuan sepupunya, yang sebenarnya telah mengetahui kematian ayahnya, tetapi memilih diam agar tidak menyakiti ibunya. Mereka memutuskan untuk memasang jebakan. Karena nenek belum sadarkan diri, mereka membuat sang paman percaya bahwa nenek telah siuman. Ia mengirim kekasihnya ke kamar nenek untuk menyuntikkan zat mematikan ke dalam infusnya dan menghabisinya. Namun, dengan dukungan pihak kepolisian, mereka berhasil menangkap pelaku, dan sang kekasih pun berakhir di penjara. Paman yang kemudian menjenguknya dan memintanya untuk tetap diam, berjanji akan segera membebaskannya. Wanita itu meyakinkannya bahwa tidak ada bukti apapun, dan meminta agar mereka bercerai, sehingga ia bisa pergi tinggal di Amerika Serikat bersama putranya. Namun Wu menghadapi pamannya, dan mengatakan bahwa ia mengetahui tentang kekasih dan anaknya. Sang paman yang dingin dan manipulatif berpura-pura menangis dan mengklaim bahwa ia bersama wanita itu karena diperas. Namun semua itu adalah kebohongan, karena putranya sendiri memiliki rekaman suara ayahnya yang berbicara penuh kasih dengan sang kekasih. Dengan bukti tersebut, Wu menemui wanita itu. Awalnya ia menyangkal mengenal Yang, tetapi setelah mendengar rekaman tentang dugaan pemerasan tersebut, ia menyadari bahwa pria itu adalah seorang penipu, dan memutuskan untuk mengungkapkan di mana bukti kunci untuk menjeratnya disembunyikan. Ia hanya meminta agar putranya diasuh oleh salah satu kerabatnya. Seluruh bukti, seperti rekaman telepon dan audio, disembunyikan di dalam boneka dinosaurus milik putranya. Namun di balik semua konspirasi paman yang menyadari bahwa wanita tersebut juga hadir pada hari kecelakaan yang menewaskan orang tuanya. Hal ini sangat mengguncangnya, karena ia tidak bisa mempercayai bahwa wanita itu terhubung dengan tragedi yang membekas dalam hidupnya. Sementara itu, Paman Yang, setelah dicurigai oleh Wu, pergi ke rumah kekasihnya untuk memastikan tidak ada bukti yang memberatkannya. Di sana ia menemukan sebuah ponsel dan USB di dalam boneka anaknya, lalu memutar rekaman-rekaman tersebut untuk melihat seberapa banyak informasi yang tersimpan. Namun Wu, yang juga berada di rumah itu, mendengar semuanya dan menghadapi pamannya, menanyakan apakah benar dialah yang merencanakan kematian orang tuanya. Saat itulah sang paman berhenti berpura-pura dan mengakuinya, menjelaskan bahwa ayah Wu telah merusak rencananya dengan menemukan perselingkuhannya dengan sekretarisnya. Sang paman sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Ketika ia meninggalkan rumah itu, ia pun ditangkap atas tuduhan penipuan, penggelapan dana perusahaan neneknya, dan berbagai kejahatan lainnya. Wu meminta para detektif untuk menambahkan dakwaan konspirasi pembunuhan atas kematian kedua orang tuanya. Meski sang paman mencoba membenarkan dirinya dan menyangkal semua kejahatannya, ia segera dibawa pergi oleh polisi. Pria itu kemudian diadili dan dijatuhi hukuman mati atas kejahatan-kejahatannya, penipuan, penggelapan, pembunuhan, dan masih banyak lagi. Berkat Wu, kebenaran akhirnya terungkap. Bibi yang selama ini selalu berbicara buruk tentang Wu pun menyesali sikapnya dan akhirnya meminta maaf. Pada akhirnya, Wu mengunjungi makam orang tuanya, dan sebagai bentuk penghiburan bagi anak kecil di dalam dirinya, ia membayangkan mereka memeluknya dan mengatakan bahwa mereka bangga padanya, bahwa ia tidak perlu lagi memikul rasa sakit itu dan harus hidup bahagia. Lalu ia memperkenalkan Mary kepada mereka, dan Mary berjanji akan membuat Wu bahagia. Setelah semuanya terselesaikan, mereka berdua pergi ke rumah Direktur Bake untuk mengatakan kebenaran. Dengan hati yang tenang, mereka berjalan-jalan sebelum memulai kepindahan. Namun sang mantan mulai menyiapkan langkah berikutnya, karena melihat bahwa Wu tidak jatuh saat krisis perusahaan. Ia bertekad menghancurkan Wu dengan cara apapun. Beberapa hari kemudian, sang nenek pun siuman, dan Wu dipenuhi kebahagiaan karena baginya, nenek selalu seperti seorang ibu. Meski ia masih belum bisa menceritakan hubungannya dengan Mary sampai nenek benar-benar pulih, tim yang bekerja bersama Wu mulai menyadari hubungan mereka. Mary berusaha menyembunyikannya, tetapi saat makan malam dengan minuman dan permainan Truth or Dare, ia akhirnya mabuk dan tanpa sengaja membocorkan kebenaran. Meski demikian, keduanya tertangkap dalam momen manis, dan tim mereka memberi selamat sambil mengatakan bahwa mereka sudah mencurigainya sejak awal, bahkan telah memastikan beberapa jam sebelumnya di supermarket.
Awalnya mereka mengira Wu dan Mary bertemu di tempat kerja, tetapi pasangan itu mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya sudah saling mengenal sejak kecil. Wu kemudian mengunjungi ayahnya, dan meski sang ayah mencoba membenarkan diri, Eun-soo dengan berlinang air mata mengatakan bahwa ia sudah mengetahui seluruh kebenaran dan tidak akan pernah bisa memaafkannya, serta memintanya untuk tidak lagi menghubungi ibunya. Di sisi lain, Direktur Bak membawa bunga ke kepala biarawati di sebuah panti asuhan, karena ia sebenarnya adalah seorang yatim piatu dan dibesarkan di bawah asuhannya. Sebelum pergi, ia bertemu dengan Jun Yin, yang berada di sana untuk kampanye vaksinasi anak-anak. Bak mengajaknya makan di restoran terdekat, dan untuk pertama kalinya ia menunjukkan sisi yang lebih ramah, serta menceritakan kisah hidupnya sebagai seorang yatim piatu. Hal itu mengejutkan Jun Yin dan membantunya memahami mengapa Bake selama ini tampak dingin terhadap orang lain. Jun Yin mengatakan bahwa Bake terlihat tampan saat tersenyum, dan bahwa jika ia ingin tertawa, ia bisa meneleponnya karena ia bisa membuatnya tersenyum. Hari itu mereka berbincang tanpa menyadari bahwa hidup Bak akan segera mengalami perubahan besar. Malam itu, mantan Mary ditolak dari beberapa pekerjaan. Tanpa uang dan tanpa cinta, ia menyesali karena tidak memperlakukan Mary dengan baik. Dalam keadaan mabuk, ia pergi ke rumah Mary dan melihatnya bersama Wu dari balik jendela, menyaksikan betapa bahagianya mereka. Namun baik Mary maupun Wu tidak membayangkan bahwa sesuatu yang tak terduga akan terjadi keesokan harinya. Wu menyiapkan sarapan dengan penuh cinta dan mereka menikmati pagi itu tanpa mengetahui apa yang akan datang. Saat Mary tiba di kantor, ia mengetahui bahwa mantannya berencana membongkar Wu di depan konferensi pers. Ia mencoba menghubunginya, tetapi gagal, lalu bergegas menuju tempat yang disebutkan. Sementara sang mantan tengah menyiapkan pidatonya tanpa menyadari apa yang akan terjadi. Pasalnya, Bak yang lelah menjadi boneka CEO pusat perbelanjaan Beauty Palace. Karena selama ini dialah yang menutupi semua perbuatan kotor sang CEO, memutuskan untuk membalas dendam atas semua penderitaan yang ia alami sejak masa kecilnya. Karena itu, Baek mengungkapkan seluruh kebenaran kepada pihak kejaksaan, dan kini semua media pun mengetahui identitas sebenarnya dari orang-orang yang bertanggung jawab di balik Beauty Palace. Menghadapi hal tersebut, CEO pun meledak dalam amarah, karena Bake akhirnya mengakui kesalahannya sendiri, dan menolak terus menanggung kesalahan sang CEO. Baek mengatakan bahwa kini saatnya CEO menghadapi dosa-dosanya sendiri. Namun ketika CEO mengetahui bahwa mantan Mary berencana mengadakan konferensi pers untuk membongkar acara undian sebagai sebuah penipuan, ia segera mengirim timnya untuk menghentikannya. Hal itu dilakukan karena situasi tersebut hanya akan memperburuk keadaannya. Tim hukum Bivalas pun tiba di lokasi dan menyita semua materi yang telah disiapkan sang mantan. Ia mengklaim memiliki bukti, tetapi mereka tidak peduli dan memperingatkannya bahwa jika ia tetap melanjutkan dan menyebut nama perusahaan, ia akan menghadapi gugatan pencemaran nama baik senilai ratusan ribu. Mary menghampirinya dan mengatakan bahwa ia merasa kasihan padanya, karena pada suatu waktu ia juga pernah bersikap seperti dirinya. Ia mengatakan bahwa ia memahami rasa dendam yang dirasakan mantannya terhadapnya, tetapi menegaskan bahwa ia seharusnya tidak pernah melibatkan Wu. Akhirnya, Mary sendiri menyerahkan surat cerai itu, dan dengan perasaan yang lebih ringan dari sebelumnya, ia menikmati kebebasannya bersama Wu. Sementara itu, Yoonjin dan Bak semakin dekat. Meski Baek sudah tahu bahwa ia akan segera dijatuhi hukuman penjara, ia memutuskan untuk menemuinya satu kali lagi sebagai perpisahan. Nenek Wu akhirnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit dan menghubungi Mary agar ia datang berkunjung ke rumahnya. Namun, ibu mantan Mary melihat putranya bersama seorang wartawan dan menanyainya. Berniat menghancurkan hidup Mary, ibu mantan dan putrinya mendatangi rumah nenek Wu dan menjelek-jelekan Mary, mengatakan bahwa ia adalah wanita cerai yang pernah bersama putranya. Padahal pada hari itu, Wu berencana memperkenalkan Mary kepada neneknya. Namun pada akhirnya, sang nenek meminta berbicara dengan Wu berdua saja. Nenek Wu memang sedikit kesal, tetapi akhirnya memahami situasinya. Meski begitu, ia meminta Wu menunggu waktu yang tepat untuk memperkenalkan Mary kembali. Dengan perasaan bersalah, mantan Mary mengirim pesan permintaan maaf atas perbuatan ibu dan adiknya. Mary pun akhirnya mengerti mengapa nenek Wu membatalkan pertemuan hari itu, tetapi ia memilih untuk tidak memberitahu Wu. Meski begitu, jauh di dalam hatinya ia merasa terluka, berpikir bahwa nenek Wu tidak menerimanya sebagai bagian dari keluarga. Ketika Mary menceritakan hal itu kepada ibunya, sang ibu langsung menemui ibu mantan Mary dan menegurnya karena telah mempermalukan putrinya. Seiring berjalannya waktu, suasana antara Wu dan Mary pun menjadi semakin renggang. Keadaan memburuk ketika Mary tanpa sengaja mendengar percakapan telepon antara Wu dan neneknya.
Dan ia salah menafsirkan percakapan itu sebagai tanda bahwa sang nenek tidak pernah ingin bertemu dengannya lagi. Merasa sangat sedih, Mary menghabiskan sepanjang hari sendirian di jalanan, tenggelam dalam pikirannya. Malam harinya, Wu mengejutkannya di taman. Mary pun membuka hatinya, mengaku bahwa ia sudah tahu keluarga mantannya pernah menemui nenek Wu, dan bahwa ia juga mendengar percakapan di restoran. Wu lalu menjelaskan bahwa Mary telah salah paham, karena sebenarnya neneknya ingin mengangkatnya sebagai CEO perusahaan, tetapi ia belum siap menerima posisi tersebut. Itulah sebabnya ia meminta neneknya untuk mempertimbangkannya kembali. Yang terpenting, nenek Wu memberinya sebuah cincin untuk diberikan kepada wanita yang ia cintai, sambil mengingatkannya bahwa kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Malam itu, Wu melamar Mary, dan Mary menerimanya dengan penuh kebahagiaan. Momen itu begitu istimewa, hingga mereka mengikat pertunangan mereka dengan sebuah ciuman romantis. Akhirnya tiba hari untuk bertemu nenek Wu. Mary meminta maaf atas kesalahannya dan berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik. Bibi dan sepupu Wu juga datang menemuinya. Meski sang nenek sebenarnya sudah mengenal Mary dari perusahaan, mereka juga mengunjungi restoran milik Ibu Mary dan merasa senang melihat bahwa ia adalah wanita yang rendah hati, baik, dan pekerja keras, yang sangat menyenangkan hati sang nenek. Semua orang pun merayakan pertunangan mereka, meskipun pernikahan diputuskan untuk ditunda selama 1 tahun karena Wu ingin terlebih dahulu fokus pada tanggung jawabnya sebagai CEO baru. Direktur Baek, setelah mengakui semua kesalahannya, dijatuhi hukuman penjara. Yoon-jin menjadi satu-satunya orang yang tetap setia berada di sisinya, bahkan merawat kura-kuranya. Seiring waktu, perasaan mereka pun semakin dalam. Sambil dengan penuh harap menantikan hari ketika mereka bisa bertemu kembali. 1 tahun pun berlalu hingga tibalah hari pernikahan. Jeon-in akhirnya bertemu kembali dengan Baek setelah penantian panjang dengan jantung berdebar. Akhirnya, pengantin pria dan wanita masuk bergandengan tangan, dikelilingi keheningan penuh haru. Mary melangkah maju dengan wajah berseri. Sementara Wu menatapnya dengan cinta yang meluap. Keduanya teringat akan semua yang telah mereka lalui, menyadari bahwa setiap tantangan yang mereka hadapi benar-benar sepadan. Dan dengan itu, drama ini pun berakhir.